Tawuran antar supporter PSIM Yogyakarta dengan warga terjadi di sekitar Plaza Ambarukmo di dekat kampus UIN Yogyakarta. Saling lempar batu dan benda tumpul terjadi di tengah jalan raya kedua arah. Kelompok supporter mengejar warga hingga ke arah pintu masuk gang. Diduga tawuran terjadi karena dipicu kekesalan warga yang terganggu dengan suara kendaraan konvoi supporter. Polisi terpaksa melepas tembakan untuk membubarkan tawuran kedua kelompok. Akibat tawuran ini, arus kendaraan dari kedua arah alami kemacetan yang panjang. Situasi kembali terkendali setelah polisi melerai kedua kelompok yang terlibat tawuran. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Informasi tawuran antara supporter PSIM dengan warga di Yogyakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan informasi mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang angkat bicara terkait desakan MPR yang meminta pemecatan dirinya. Saya Abraham Silaban. Balita berusia 5 tahun tewas terseret arus deras saat bermain di sekitaran rumahnya. Saat kejadian diduga korban mengejar sandalnya yang hanyut ke selokan. Isak tangis keluarga dan puluhan warga desa Kretek, Situbondo, Jawa Timur pecah saat menyambut kedatangan jenazah balita perempuan yang terseret arus banjir. Korban adalah GMD, balita 5 tahun warga desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok. Korban dilaporkan hanyut terseret arus saat bermain di sekitaran rumah bersama temannya. Diduga korban hendak mengejar sendalnya yang hanyut ke selokan. Namun karena arus selokan deras, korban terbawa arus. Bocah malang tersebut ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan tidak bernyawa di aliran Sungai Sampean Baru yang jaraknya 7 km dari lokasi kejadian. Sampai di puskesmas, permintaan keluarga dibawa ke rumah duka di Dusun Kretek. Korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Hujan deras hanya selama 2 jam sudah cukup membuat sejumlah jalanan di Malang, Jawa Timur berubah seperti anak sungai. Di Jember, luapan air sungai menerobos masuk rumah warga. Kawasan Jalan Peltu Sujono di Kecamatan Sukun ini berubah seperti aliran sungai. Seluruh badan jalan tertutup genangan air sekitar setengah meter. Jalan ini menjadi langganan banjir setiap hujan deras turun. Banjir mengakibatkan aktivitas di Pasar Besi terhenti. Belasan pengendara motor harus turun karena genangan banjir merendam hampir separuh bodi motor hingga menyebabkan mogok karena mesin kemasukan air. Banjir apa setiap hujan seperti ini, Pak? Oh iya, setiap hujan lebat ya gini. Mobil-mobil banyak yang mogok ya, Pak ya? Iya, mobil, sepeda motor banyak yang macet kena knalpotnya terbenam air. Pak, ini Ada saluran airnya atau gimana? Oh, ada saluran air. Memang hujanan itu sangat deras ya. Itu sampai jatuh. Sementara di Jember, banjir dari saluran air sungai Kaliwates masuk ke perumahan warga di Kecamatan Kaliwates. Derasnya air membuat beberapa perabotan rumah tangga hanyut. Menurut warga, hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan saluran air sungai meluap karena tidak mampu menampung volume air. Banjir juga menggenangi area kampus IAIN Jember. Pengendara roda 2 banyak yang alami macet karena mesin kemasukan air banjir. Unjuk rasa mahasiswa Papua di Bali dan Ambon berujung ricuh. Aksi diadang polisi dan ormas yang nyaris berujung bentrokan. Pihak kepolisian tolong amankan. Pihak kepolisian. Pihak kepolisian amankan. Aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua berakhir bentrok di Jalan Raya Puputan, Denpasar, Bali.
Awalnya, Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa menuju kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat. Namun aksi ini diadang Ormas Patriot Garuda Nusantara. Aksi saling lempar batu pun tidak dapat dihindari. Di tengah suasana memanas, polisi berhasil melerai bentrok antar kelompok ini. Pada hari ini, tepat pada tanggal 1 Desember 2021, merupakan Kericuhan massa mahasiswa Papua ini juga terjadi di Ambon, Maluku. Kericuhan terjadi lantaran polisi membubarkan mahasiswa Papua yang sedang menggelar aksi unjuk rasa. Saling dorong antara polisi dan mahasiswa tak terhindarkan. Polisi membubarkan pengunjuk rasa dan mendesak mundur mereka dari kawasan Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon. Selain membubarkan massa, polisi juga menyita sejumlah atribut yang bercorak OPM dan gelambang bintang kejora. Meski tidak mendapat izin di mana-mana, reuni 212 tetap akan dilaksanakan. Reuni 212 akan dilaksanakan di dua tempat, yakni di kawasan Patung Kuda pada pagi hari dan Masjid Az-Zikra pada malam hari. Meski tidak mendapat izin menggelar keramaian, Panitia Reuni 212 tetap akan menggelar aksi super damai. Panitia Reuni 212 yang semula akan digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor, namun diubah rencananya menjadi di kawasan Patung Kuda pada pagi hari dan Masjid Az-Zikra pada malam hari. Menurut panitia, pihaknya tidak membutuhkan izin lantaran sudah mengirim surat pemberitahuan. Dengan tema Bela Ulama, Bela MUI, Ganyang Koruptor yang bertempat di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 pukul 08 sampai 11.00. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar rencana Reuni 212 ditunda hingga kondisi membaik. Terlebih saat ini Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Kalau sudah di ruang publik tidak kami rekomendasi karena kita sedang melakukan pengetatan agar tidak terjadi kenaikan lonjakan COVID. Jadi kita ini belum normal, itu kesimpulannya. Jadi mohon sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda di situasi yang lebih baik. Meski tidak memberi izin, Dirlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penutupan kawasan Monas dan penyekatan di jalan sekitarnya yang akan berlaku malam nanti pukul 24 hingga besok malam. Kawasan Patung Kuda dan Monas akan ditetapkan sebagai kawasan terbatas dan seluruh kendaraan dilarang melintas. Lalu lintas akan dialihkan ke jalur alternatif. Polda Metro Jaya ya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan ibu kota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Patung Kuda. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin. Diketahui Reuni 212 esok merupakan reuni kali ke-6 dilaksanakan sejak digelar pada 2 Desember 2016 lalu. Sementara pengurus Masjid Az-Zikra memastikan tidak memberi izin kegiatan Reuni 212. Tidak ada suasana keriuhan menyambut perhelatan di komplek dan Masjid Az-Zikra Sentul, Kecamatan Babakan, Madang. Padahal tempat ini disebut akan digunakan untuk Reuni 212 yang akan menghadirkan banyak orang. Bunga duka cita masih terpasang di sejumlah lokasi karena 2 hari yang lalu putra almarhum Arifin Ilham baru saja berpulang. Surat pernyataan penolakan dikeluarkan keluarga Arifin Ilham yang disampaikan kepada Kapolres Bogor. Saat ini Az-Zikra masih berduka terkait dengan meninggalnya Ustaz Amir. Ini menjadikan penyampaian yang disampaikan kepada kami dan juga Satgas Covid bahwasanya dengan adanya meninggalnya putra beliau, Umi Yuni, berharap untuk tidak ada
adanya kegiatan yang dilakukan di Alizra dari pihak eksternal. Setelah 8 jam, kebakaran yang menimpa kapal kargo di Cilacap bisa dipadamkan. Kapal terbakar beberapa saat setelah menurunkan muatan 7 juta ton lebih pupuk yang diangkut dari Pusri, Palembang. Kepulan asap membumbung dari kapal kargo Sumantri Brojonegoro yang terbakar di perairan pintu masuk pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Kapal pengangkut pupuk ini terbakar sesaat akan keluar dari area pelabuhan. 26 ABK berhasil dievakuasi tanpa terluka. Kapal pengangkut pupuk ini terbakar setelah menurunkan muatan sebanyak 7.400 ton. Setelah 8 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 3 tugboat milik Pelindo dan Pertamina. Tim pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di kapal yang terbakar. Penyelidikan penyebab tengah dilakukan untuk memastikan asal api. Ya, saya dapat informasi dari ABK itu api itu awalnya berasal dari ruang ABK demikian. Untuk selanjutnya nanti itu adalah bagian daripada kapten yang akan menjelaskan apa penyebab awal terjadinya kejadian kapal tersebut yang mengalami kebakaran demikian. Kapal kargo ini terbakar dalam kondisi tidak bermuatan saat hendak meninggalkan pelabuhan Tanjung Intan. Pelaku penembakan yang menewaskan 1 orang korban jiwa di eksit tol Bintaro, Tangerang Selatan merupakan perwira polisi. Informasi itu menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ribuan buruh di Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di pendopo Bupati. Dalam orasinya, buruh meminta Bupati Sukabumi untuk berkomitmen atas kebijakan yang merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 5%. Apabila tuntutannya tidak dikabulkan, para buruh akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Pelaku penembakan maut di pintu keluar tol Bintaro, Tangerang Selatan merupakan seorang anggota polisi. Pelaku adalah Ibda OS yang bertugas di Satuan Unit Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya. Peristiwa bermula saat 2 warga melapor kepada Ibda OS dan mengaku dibuntuti sejumlah orang tak dikenal pada Jumat malam lalu. Pelaku langsung mengamankan kedua korban dengan mengajak menepi di depan kantor PJR Jaya 4 Pesanggerahan. Namun terjadi keributan antara pelaku dengan kedua korban hingga berujung penembakan. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas karena mengalami luka tembak, sementara 1 lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti dan belum menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Kebakaran di Tunas Bitung, daerah Tristet, kawasan Tristet ya. Banyak bahan plastik mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke gudang makanan ringan di sebelahnya. Selain menghanguskan gudang, api juga membakar 3 mobil box. Polisi mengatakan ada beberapa kali ledakan dari dalam gudang sebelum api terlihat. Meski masih diselidiki, korsleting listrik diduga menjadi pemicu kebakaran. Petugas butuh waktu 4 jam untuk pemadaman, meski sudah mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Unit rumah warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi rusak parah setelah diterjang angin kencang. Bahkan angin kencang juga meniup atap sebuah kafe sejauh 20 meter dari lokasi. Akibatnya atap yang terbang menutup badan jalan dan membuat arus lalu lintas tersendat. Video preman menghadang truk tangki berisi minyak CPO dan memaksa masuk ke gudang ini viral. Setelah masuk gudang, sopir truk tangki dipaksa menjual sebagian minyak yang dibawanya kepada pemilik gudang yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukadras, Batubara, Sumatera Utara.
Paksaan oleh para preman membuat sopir truk melapor ke polisi. Tak butuh waktu lama, tim anti bandit Polres Batubara langsung menggerebek gudang dan menangkap 3 orang preman. Selain itu, puluhan tabung minyak dan peti berisi minyak CPO disita. Tidak terima anggaran dipangkas, MPR desak Presiden Jokowi pecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami akan bahasnya bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan peneliti Formapi Lusius Karus saat lagi.